Kalau di Zoom kan nggak bisa. So, Sherigan adalah, saya ulang lagi nih untuk ketiga kalinya. Sherigan adalah leader teman-teman yang baru bergabung di bisnis ini beberapa bulan, nah, dan sangat berprestasi menurut kami. Nah, salah satunya dia achieve 11 tiket di Dubai, posisi kelima di King of Sponsor, dan yang paling seru adalah Moskow yang berjalan udah 3 ya, Sher ya. Iya Pak, benar. Jalan ke, Hampir ke 4. targetnya berapa, Sher? Gimana Pak Targetnya berapa? targetnya? Mungkin sebanyak mungkin lah Pak, bawa Oh, iya. keluarga. Emang Sheridan keluarga, oke, nanti saya tanya. Saya mau, Hmm, boleh nggak share cerita ya, background Sheridan, seorang Sheridan sebelum masuk di AFC? Maksudnya siapa sih dulu? Dulu kan saya taunya cuma apa baking gitu ya. ya, Ngapain sampai sebelum kenal AFC ya, Sher ya? ya Kak. Nama, usia, kenapa penting? Karena nanti status, jangan nanti ada yang nanya, ini jomblo apa gadis apa gimana kan? Boleh nggak sih sharing, kenalin diri dulu deh ke pemirsa Ya. kita hari ini dia terbuai-terbuai. Halo, selamat malam. Nama saya Sherigan, dipanggil Sherry. Tahun ini saya berumur 36 tahun. 36 Jadi, tahun. 36 tahun. Saya ibu rumah tangga. Anak saya berumur 7,5 tahun, cowok. Jadi, sebelum di sini, ya saya cuman ada di satu perusahaan MLM, tapi saya tidak menjalani bisnis jaringannya. Saya cuman jual bebas gitu. Maksudnya ikut harga perusahaan, jual eceran. Oke. Tunggu share. Kan Hmm. itu sebelum bergabung di, jadi Sherigan sebelumnya udah ada pengalaman soal networking ya. Sebenarnya belum, Pak. Cuman saya di perusahaan lama, MLM lama itu hanya sistem menjual. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli gitu jual tanpa ada jaringannya sebenarnya. Oke. Hmm. Nah, sebelum ikut MLM itu, Sheridan ngapain? Sebelum MLM itu, eh, saya kan ibu rumah tangga. Jadi kesehariannya saya coba buat resep. Waktu itu resep roti. Jadi saya sharing di Instagram. Ya, eh, cuman sharing free lah untuk semua follower Ya, saya. Iya, hobi lah. Jadi iya hobi berbagi aja. resep-resep Ah, pastry gitu ya. iya roti pakai mesin bread maker waktu itu. Jadi Terus, tinggal masukin bahan gitu. oke, terus bisa Hmm. langsung kenal MLM pertamanya gimana ceritanya? Kan karena bagaimanapun share sebagai orang-orang awam, MLM Hmm. kan sesuatu yang bagi mereka kayak virus corona kan, maksudnya Iya. dijauhi lah gitu lah. Nah itu yang keputusan seorang untuk apa orang yang suka sharing-sharing resep pastry di mana nggak ada hubungannya sama MLM, ceritanya bisa kenal MLM gimana? Itu karena waktu itu saya sharing resep, lalu waktu itu tidak ada kegiatan. Cuman saya waktu itu ada jualan kayak seperti makeup, baju, macam-macam. Jadi waktu itu kebetulan dari follow saya pada coba-coba beli. Lalu Hmm, ditawari suatu hari sama perusahaan MLM ini. oke. Tawarin mau nggak kita coba jual gitu. Oke. Berapa lama sih Regan di MLM pertamanya? Dari kalau nggak salah bulan 7 sampai sampai saya join AFC bulan Nah, 7 juga hampir apa setahun. apa alasannya Sherigan pindah MLM kan gini? Kan Sherigan di MLM sebelumnya hanya jual barang, bener nggak? Iya benar. Jadi masuk ke AFC boleh nggak dibilang kalau oh ini karena barang mungkin karena udah di mana-mana gue juga mau jualan ah. Apa itu yang jadi alasannya atau ada yang lain? Pertama itu diajak temen AFC itu bulan 1.
bulan Bulan 1 tahun Januari. lalu. Ya, Tahun 2020. 2020. Ya, benar. Lalu Oke. diajak waktu itu kan namanya MLM. Kita dengar pasti langsung skeptis ya, langsung aduh MLM lagi gitu. Jadi saya pun nggak mendengar produk tersebut. Jangankan tahu apa itu. Sebenarnya saya pikir waktu itu kan Shop 100 ya. Ya. Shop 100 tuh mirip kotak sabun sebenarnya kan. Kalau dari iklan, dari Instagram, dari Facebook orang posting-posting itu sekilas gitulah. Jadi intinya saya belum mendengar apa-apa. Jadi waktu itu bulan 3 diajak lagi sama teman, juga belum mendengar. Lalu bulan 7 di sharing sama teman dekat. Jadi dia bilang ada bisnis bagus, produk bagus ini bagus untuk kesehatan saya. Jadi bolehlah kita dengar-dengar dulu karena dia teman dekat, saya coba dengerin. Jadi Oke. dia jelasin manfaat produknya dari A Bulan sampai 7. bulan 7. Ini Januari loh, jadi Sherigan 4 bulanan dong. Saya di AFC 6 bulan. 6 bulan. Kemarin pas 6 bulan. Iya. So, Sherigan akhirnya mulai dengerin produk kan dari temen deketnya. Apa di otak pertamanya tuh? Kan MLM Awalnya, dong, kita tahu dong. iya. Awalnya sih saya dengar, aduh, MLM lagi. Tapi kan dia teman dekat ya. Saya pikir ya udah denger dia jelasin dari A sampai Z itu jelas banget memang bonusnya. Tapi saya dengarnya pun sekilas-kilas saja. Tapi kemudian berapa hari kemudian ada teman saya, bukan temen ya, bisnis partner gitu. Dia kayak saya ngambil bareng sama dia sebelumnya. Jadi dia ada posting mengenai AFC. Dia postingnya gini, saya udah coba produk ini 2 tahun. Jadi saya rasain manfaatnya di saya, di keluarga saya. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli ke saya, oke. Kalau nggak mau beli ke saya juga oke. Tapi pastiin cobain dulu karena produk ini bagus gitu. Lalu besoknya saya nanya ke saudaranya ini namanya April. Si April. Jadi saya tanya, ini produk apa sebenarnya? Kok banyak yang join ya? Kayaknya bagus gitu. Jadi besoknya dia langsung hubungi saudaranya ini namanya Vera. Vera itu upline saya sekarang. Nah, jadi dia hubungi katanya, Sherry ada nanya-nanya nih soal ini. Tapi kamu kok nggak ngajak ya? Banyak yang ngajakin dia, tapi kamu nggak ngajak gitu. Cuman dia lihat postingan kamu, kayaknya kamu beri sesuatu yang maksudnya dengan tulus lah. Maksudnya dia postingnya pun nggak wah gimana gitu. Kalau kamu mau beli sama saya oke, kalau nggak mau ya oke juga. Jadi saya tanya sama April, besoknya April langsung coba apa kita join aja. Kamu jadi downline Vera, aku di bawah kamu juga downline Vera sih sebenarnya dia. Jadi besoknya kita join dengan sebenarnya dengan nekat aja sih. So, salah satu yang Sherry benar-benar bikin malah jadi tertarik sebenarnya baca postingan di mana ada orang yang bilang dia konsumsi produk ini, dia bilang bagus banget, terserah deh mau beli sama dia apa enggak, yang penting mau coba yang penting kalian wajib coba produk ini, kurang lebih gitu ya. Iya, benar. Itu keyword loh teman-teman, di mana Anda bisa belajar ternyata ada orang-orang yang butuh track selain dari sisi bisnisnya atau di sisi yang lain ya, betul nggak sih? Kebukti seorang Sherigan tertarik dari awal postingan seperti itu, betul kan Sherry? Iya benar Pak. So akhirnya Sherigan memutuskan bergabung, benar ya? Iya benar. Lalu kenapa ada 11 tiket Dubai dalam waktu itu kan dikit lagi tutup tuh? Iya. Karena orang bergabung aja, tapi kan Sherigan bisa bikin 11 tiket Dubai plus King of Sponsor yang 5, di mana itu sebenarnya masanya udah mau tutup. Saya ingat banget tuh. Apa yang Anda lakuin, Sher? Karena jujur aja saya yakin orang yang datang-datang ke sini mati-matian, kita nggak bisa login tadi setengah jam 45 menit, acaranya belum mulai, diulang nih masih ada 780 di Facebook yang keep naik terus. Sherigan ngapain sih? Jualannya gimana sih? Yeah. Itu yang pasti orang mau tahu dong, karena saya yakin ada orang masuk, alhamdulillah Dubai belum dapat juga. Ini kok ada yang 11 Dubai. Apa yang Sherigan lakuin
di masa itu waktu gabung? Iya. Waktu itu kan masa lagi pandemi juga kita semua. Jadi kayaknya saya masuk pun pas waktunya. Sampai sekarang pun sebenarnya kalau mau join pun saat yang pas untuk kita. Jadi waktu itu saya kan banyak kan di online postingannya. Jadi saya postingnya hari pertama itu saya buka waktu itu Shop 100 sama UTSU. Jadi kayak unboxing. Jadi saya cerita bahwa hari ini hari pertama saya cobain produk ini. Tapi saya nggak mau sharing apa-apa dulu. Jadi saya mesti cobain dulu produk ini gimana, ke efek saya gimana, ke badan saya gimana. Nanti saya cerita lagi beberapa hari ke depan. Itu awalnya begitu. So, ini online yang maksud teman-teman Instagram ya? Instagram. Jangan salah menyangka ya teman-teman ya. So, jadi Sherigan mulai dari perkenalin semua kayak daily lah ya, unboxing, ceritain rasanya, mungkin gitu ya. Iya, benar. Tapi share, kan orang lain juga unboxing juga. Nggak dapat 11 tiket Dubai gitu. Apa sih yang menurut Sherigan emang secara kelebihan? Apa yang menurut seorang Sherigan itu punya kelebihan di sosial media? Saya yakin Anda punya kelebihan karena followernya aja berapa puluh ribu kan. Nah, tapi pasti ada yang Sherigan punya lakuin yang lain gitu loh. Sekedar unboxing, betul nggak sih? Itu yang hari ini semua nih 838 orang di Facebook lagi nungguin kan. Jadi besoknya juga saya tetap posting itu the power of posting itu benar-benar. Jadi saya maksudnya nggak stop lah di sini. Jadi saya coba posting setiap hari, sharing ke keluarga. Awalnya saya coba jual ini, cobain nggak sama-sama. Ini katanya bagus dari Jepang, go public, semuanya ada paten dan lain-lain. Jadi saya cobain, terus the power of posting itu pastinya, karena saya konsisten di posting. Oke. Jadi konsistensi itu yang paling penting dalam postingan di sosial media, betul ya, Sher? Iya, benar. Oke. Dulu, Sherigan join MLM sebelumnya jualan. Pasti dong, waktu awal-awal Sherigan masuk juga, pasti pakai template yang dulu. Setuju nggak sih? Benar. Jualan. Iya. Pertanyaannya sampai sekarang, sebenarnya apakah Sherigan masih jualan? Jadi ceritanya itu di MLM lama itu memang saya sistemnya jualan. Jadi orang minta saya jual. Jadi, kalau di sini di AFC itu awalnya juga saya jualan. Karena saya kan belum ngerti keadaan ini. Jadi suatu hari itu ya saya ketemu Pak Niko kan di Medan. Di Medan jadi cerita share gimana AFC. Jadi saya bilang Pak, ini jualannya nggak seperti yang lain, banyak berkat bisa di sharing di sini. Jadi Pak Niko langsung, kamu jualan ya, nggak boleh begitu ya di AFC ini. Kita nggak bisa terapkan jualan, kita mesti jalani jaringan. Jadi waktu itu saya langsung agak shock gitu. Dan, kayaknya oh iya ya, kayaknya saya mendengar lagi Pak Niko jelasin ke saya mengenai jualan ini. Lalu, sorry. Lalu Pak Niko bilang kalau misalnya kamu jualan, seberapa kamu pinternya jualan juga bakal stop kan. Suatu hari juga bakal daftar nama juga bakal habis, bener. Yang kamu bisa jalanin di sini jaringannya itu yang mesti yang sama-sama jalan semuanya baru bisa berkembang. Karena kedepannya itu banyak orang yang bakal lebih maju, lebih pintar dari kamu. Kamu juga harus jalani jaringan ini dengan baik. Nggak boleh pakai sistem jualan. So, gimana Sherigan ubah itu? Karena kan nggak gampang kan. Karena gini teman-teman ya, saya berusaha, Sherigannya orangnya agak pemalu ya. Jadi nggak ngomongnya menjawab aja gitu. Tapi saya akan nambahin ya buat teman-teman ya.
Jadi gini teman-teman, kenapa saya larang Anda jualan? Kenapa teman-teman? Karena jualan itu it never end. Satu, itu adalah active income. Sedangkan kita perusahaan networking, masuk secara networking, kalian harus cari passive income, teman-teman. Itu perbedaannya. Kalau Anda cari active income, nggak usah jualan AFC. Rujak aja Anda bikin, lalu Anda jualan deh, jago-jago jualannya. Tapi pada endingnya Anda sakit, nggak ada omset lagi, gitu kan. Kita ini orang passive income. Betul yang saya bilang ke Sherigan. Kalau Anda fokus jualan, selalu ada orang yang lebih kuat dari Anda jago jualan. Yang followernya lebih banyak, artis kayak atau selebgram, pasti kita kalah. Tapi kalau secara networking, itu yang bikin saya sama artis itu beda. Itu yang bikin Sherigan sama yang lain beda. Karena networkingnya, karena sentuhannya, personal touch-nya. Nah, oke lanjut. Share. Ya, Pak. Waktu kamu mutusin jalanin networking, ada kesulitan-kesulitan sendiri nggak sih? Dimana kan kamu nggak pernah sebelumnya. Iya, benar. Karena kan kita mulai bangun tim kan. Sherigan mulai pikirin tim, mulai sesuatu buat tim. Jadi beda kan. Ada nggak sih kesulitan-kesulitannya, Sher? Kesulitan saya banyak ya. Awalnya kan saya nggak pernah jalani ini, jaringan kayak gitu. Terus saya orangnya bukan, sebenarnya agak mengenai public speaking ini, saya nggak biasa gitu. Banyak kan saya diketikan. Saya kalau apa-apa saya ketik, kalau ngomong-ngomong itu susah. Waktu itu eh, kan waktu itu ada ngobrol sama Pak Niko. Pak Niko nanya kapan Zoom timnya. Waktu itu benar-benar saya apa ya, kok Zoom ada tim, ada Zoom gitu ya. Waktu itu benar-benar saya nggak ada tim lah. Saya rasa saya nggak ada tim gitu. Jadi terus leader saya kan namanya Stephen Rubin Daniel. Dia bilang gimana kamu eh, kasih info ke downline kamu kalau kamu nggak ada grup atau nggak ada wadah untuk mengkumpulin downline kamu itu. Saya jawabnya malah gampang. Saya bilang kan bisa Google aja informasinya seperti itu. Saya bilang gitu. Jadi waktu itu benar-benar nggak tahu soal jaringan di sini. Jadi waktu itu kemudian saya join WhatsApp group Pak Steven. Waktu itu mulai belajar. Terus downline saya pertama awalnya masuknya ke situ, ke grupnya Pak Steven. Jadi lalu kan semakin hari semakin bertambah downline-nya. Waktu itu juga belum terlalu ngerti lah jaringan. Jadi suatu hari ada downline beberapa ya. Downline saya kan tingkat menengah banyak di saya. Menengah ini maksud tuh menengah bawah apa menengah atas ya? Menengah, agak ke menengah bawah sebenarnya. Ya, jadi mereka sharing ya kalau mereka jalani bisnis ini begini. Mereka ambil, awalnya saya kan tahu mereka kondisi mereka itu gimana, belum ada modal. Jadi saya coba suruh jual dulu, nggak usah masuk member dulu gitu kan. Jadi jual dulu, ya mereka belum bayar saya, nggak apa-apa, saya pinjemin. Jadi mereka jual produk satu box atau saset-saset. Jadi kalau kejual baru dia bayarin saya waktu itu. Waktu dia bayarin sampai 2 box, saya masukin member. Nah, dengan itu mereka mulai suatu usaha. Di sana saya waktu itu ada kasih brosur, ada kasih materi lah semuanya mengenai itu. Kan waktu itu mereka belum ada modal. Jadi kalau mereka belum konsumsi itu, ya mereka coba jual dulu. Mereka coba jual, masuk udah 2 box jadi member, lalu kemudian cari downline lagi kan. Udah cari downline, ketemu lagi 2 box, berarti mereka udah ada bonus. Mereka baru coba konsumsi, itu pun saset. Nah, mereka mulainya seperti itu. Beberapa downline saya seperti itu. Yang pertanyaan besarnya adalah, dari mana downline Sherigan itu datang? Apa beneran dari Instagram only? Seriously, 11 tiket Dubai, 3 tiket Moskow, 5 King of Sponsor, itu semua datang dari Instagram, Share? Iya, benar. Serius? Instagram.
Banyak kan Instagram, ya kalau saudara tetap ada, teman tetap ada. Tapi banyak kan tuh dari Instagram yang saya sebenarnya nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal lebih jauh dengan mereka. Sebenarnya sih itu dari postingan saya. Jadi Banyak artinya dari follower-follower dari sharing. follower, iya. Oh ya? Follower. Karena kan saya mungkin rajin posting ya, tulisan-tulisan seperti apa gitu. Mungkin kalau boleh dicoba kalau misalnya ada yang nyari kita tanya Sob Utsu waktu itu ditanya-tanya, terus saya suka posting ini ada closingan gitu. Ini akhirnya dia join meskipun dia nggak kenal saya sharingnya begitu. Coba satu-satu, dia kok makin lama makin rame. Ternyata mereka percaya dari postingan tersebut. Itu postingannya sangat membantu sih. Oke, karena saya juga akuin teman-teman, saya kan sama temenan juga di Instagram sama Sherigan, saya akuin memang konten-kontennya, kata-katanya selalu ada ya. Itu yang bikin saya juga pernah cerita waktu saya NDO, teman-teman, waktu Anda share income Anda, sekedar share, atau pamer, atau sama Anda tulis konten di mana bisa jadi ajakan, bisa mengajak dengan kata-kata yang baik, pasti jadi kontennya berbeda. Itu yang saya suka sih. Jadi itu juga yang saya selalu repost dari Sherigan juga, karena saya yakin apa yang saya post itu teman-teman bisa pakai, karena dia juga bolehin pakai, betul nggak sih, Share? Ya, Pak. Oke, lalu pertanyaannya, kan Sherigan rata-rata dapat downline semua dari Instagram, which is 80% almost nggak kenal dong. Iya, benar. Ada kesulitan tersendiri nggak sih? Atau Anda pernah nggak dibayar nggak sih? So far masih belum pernah sih. Cuman kalau ngutang bentar ya ada sih, ada. Tapi tetap dibayar. Nah, Karena share kan produk kita kan 4 bulanan ini 4 bulan inden, udah 4 ya, bulan. benar. Dan jualan di Instagram, walaupun personal branding Sherigan udah ada, follower udah besar, kan nggak semua mau nunggu inden dong. Ya, Pak. So, apa yang Sherigan lakuin? Karena gini lain ya, kalau saya prospek om saya atau tante saya, lalu saya bilang, oke, produknya inden tapi ya oke lah, karena dia percaya saya. Setuju ya? Saya yakin teman-teman di Facebook juga pasti setuju dong, kalau kita prospek teman kita atau om kita atau keluarga kita, dia percaya saya, oke lah inden. Tapi kan di sosial media nggak kayak gitu dong, di Instagram. Apa dia juga mau nunggu inden? Saya nggak tahu. Menurut Sherigan gimana? Menunggu inden ya. Sebenarnya saya dari masa belum inden, Pak. Saya kan waktu join kan belum inden. Jadi itu saya ada beberapa keluarga besar. Jadi yang membeli diamond gitu. Jadi waktu itu mereka kan belum kepake semuanya. Belum kepake. Jadi saya dibantu keluarga besar tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang join, saya kasih produknya, nanti kalau udah didaftarin produknya datang, saya balikin. Banyak kan sih seperti itu. Sistem pinjam-pinjam ya? Iya, muter. Oke. So, nah, Sherigan masuk di AFC sebagai seller, lalu masalah waktu ketemu leader-leadernya, Steven, saya, akhirnya mulai berpikir secara networking. Apa yang bikin beda, Share, dari selling jadi networking menurut pandangan Sherigan sendiri? Selling itu kan cuman menjual. Jadi kita cuman dapat untung, puasnya cuman ke diri kita sendiri. Jadi kalau di networking ini kita bisa bagi berkat ke semua orang, termasuk downline-downline saya yang banyak juga dibantu perekonomiannya, yang kesusahan awalnya, jadi terbantulah di sini. Bedanya di sana. Bedanya jadi dari sisi kebahagiaannya di mana kalau selling Anda bahagia sendiri, dan kalau networking bahagia bersama. Iya, Pak. Bagi berkat. Lalu gini, Share. Masalahnya kita bahas lebih dalam lagi ya.
Karena kalau selling bahagia sendiri, networking bahagia bersama. Tapi jangan lupa, masalah satu, jadi kalau ada 50 jadi masalah 50, betul nggak sih? Masalah kecil bisa besar. Karena itulah networking. Ada aja yang suka nambah-nambahin, ada aja yang suka bikin. Terjadi juga nggak sih di Sheridan? Dan kalau terjadi, gimana Sheridan hadapin? Sorry Pak, boleh lebih spesifik lagi? Jadi gini, kalau Sheridan selling, kan pasti andai kata ada masalah pun kita masalah hadepin tinggal sendiri, betul ya? Karena kan masalah kita sendiri. Tapi kalau networking kan enggak share. Kalau udah berjaringan gitu, pasti masalah kecil jadi masalah gede. Karena kan grup kita udah mulai gede. Contoh ada masalah 1. 50 ngerasain, jadi 50 masalah. Kayak gitu-gitu loh. Nah, di Sheridan, saya yakin begitu Anda udah mulai putusin jadi networker, pasti masalah ada aja yang berat-berat di mana Sheridan nggak pernah hadepin itu. Iya, benar. Nah, di sini kira-kira ada nggak sih di downline Sheridan aja, masalahnya rata-rata apa sih? Lalu gimana Sheridan handle masalah itu? Masalah downline banyak ya, tiap hari kan ada aja. Saya belum bangun, mereka udah chatting duluan, mereka udah call duluan. Jadi ada ya, kenapa saya nggak bisa closing, kenapa saya ditolak terus, itu pertanyaan-pertanyaannya. Terus kenapa banyak sih sebenarnya dari downline. Cuman saya di sini sikapi itu dengan positif aja. Jadi jangan jadiin negatif itu dalam grup itu ada fokus ke negatif. Fokusnya ke positif, cari solusi, cari jalan keluar, bukan tempat untuk mengeluh atau bagaimana gitu. Oke. Dan gini, share. Kan karena Sheridan seorang Instagramer, contoh gitu ya. Dapat jaringan lewat Instagram juga. Apakah Sheridan juga duplikasi hal yang sama ke timnya? Atau duplikasi timnya lebih ke jaringan atau Instagraman? Itu saya mau tahu sih. Apakah tim itu jadi tim Instagram juga, ikuti jejak Sheridan? Karena kan kita leader biasanya dia ikutin kita aja ya. Contoh, saya kan ditolak nih. Ditolaknya pasti rata-rata lewat Instagram juga kah? Atau enggak kah? Nah, itu yang saya mau tahu. Bagaimana kan Sheridan punya tim namanya Faithful Squad. Iya, Faithful Squad. Udah berapa sekarang anggotanya Faithful Squad? Nah, sekarang hampir 1.400. 1.400. Apakah semua juga Instagramer? Kebanyakan downline saya itu memang dari luar kota semua, banyak kan juga ada yang di luar negeri, ya di Kanada, di Australia, Singapura semua. Jadi otomatis mereka itu pakai sistem online. Kalau misalnya mereka, kalau di Australia tuh banyak anak-anak muda tuh banyak kan mereka jalaninnya langsung offline lah, langsung offline. Kalau yang di sini banyak kan yang lewat Instagram memang, karena berbagai kota banyak banget. Di Papua juga ada, semuanya banyak kan di Instagram. Kalau offline juga ada di Medan, mereka lakukan juga offline juga. Oke. So teman-teman dari sini kita bisa belajar ya dari Sheridan ya, bahwa kemampuan Instagram Anda ternyata benar-benar bisa ubah semuanya loh. Seorang ibu rumah tangga nggak pernah networking, cuma biasa selling, tiba-tiba bisa semua lewat Instagram loh teman-teman. Ini menurut saya teman-teman yang main Instagram selain posting yang joget-joget, pentingnya juga loh Anda bisa maksimalin sosial media Anda, karena terbukti Sheridan hari ini teman-teman samurai ya Sheridan ya. Iya, samurai. Berapa pair lagi ke Shogun? Masih banyak sih Pak, 3.000-an lagi. 3.000-an lagi, tapi kan waktu masih panjang kan? Iya. Masih ada 9 bulanan. Ya, masih ada 9 bulan lah. 8 sampai 9 bulan masih ada waktu banget. Dan lewat Instagram only.
Sherigan dengan konten-kontennya, saya suka banget kontennya, bisa finish saat ini di Samurai dengan 3 tiket Moskow, semuanya Instagram loh teman-teman. Menurut saya pentingnya kalian manage sosial media Anda dengan baik selain joget-joget. Oke, yang kedua, share. Apa sih pandangan Sherigan tentang AFC? Di mata Sherigan aja. Kan pasti ada dong, setiap member pasti punya ngelihat AFC pasti beda-beda ya. Nah ini yang saya mau tanya tentang Sherigan lihat AFC seperti apa sih? Menurut saya AFC itu saya di sini makin hari makin menggali why saya. Kenapa saya, bukan karena awalnya saya join kenapa, tapi why saya stay di sini, saya komitmen di sini, saya gali terus tiap hari. Karena menurut saya tuh visi dan misi AFC itu bagus. Jadi membawa berkat ke banyak orang. Dan memang terbukti udah banyak yang diberkati di sini. Jadi kalau kita harus menggali why-nya agar misalnya kalau misalnya bonus kita sedikit, seperti kata Dr. Luigi, bonus kita sedikit, tapi besok-besoknya kita coba lagi, konsisten lagi. Karena kalau kamu stop di situ, mungkin timingnya waktu orang mau join itu jadi lewat gitu. Jadi perlu konsisten di sini. Makanya saya juga tinggalin jualan saya yang lama dan full concern di sini, konsentrasinya di sini di AFC. Baru saya bisa dapetin semuanya, fokus di sini. So apa why-nya? Apa why alasan kenapa Sherigan di AFC? Why saya sebenarnya kan banyak banget. Why saya semakin hari itu semakin banyak. Pertama itu memang kenapa kita stay di AFC itu pentingnya itu ada founder, ada co-founder, juga Pak GM juga yang saya rasa pantas diperjuangkan. Maksudnya orang-orang baik. Jadi saya nggak salah stay di sini. Bahwa saya punya backup, bukan backup ya, maksudnya saya punya founder dan GM dan co-founder yang baik di sini. Jadi saya rasa saya pertahankan di sini sangat worth it, sangat berharga. Maksudnya pantas untuk saya perjuangkan. Itu Y1. Terus why yang kedua itu kebanyakan. Why yang kedua itu kalau saya gerak sendiri sebenarnya bisa dapetin sponsor lebih banyak sebenarnya kan. Tapi saya mulai belajar di AFC itu ya kayak bahagia sendiri itu nggak enak kan. Mesti bagi ke downline. Jadi misalnya kalau ada saya rasa itu satu orang itu boleh diprospek deh. Misalnya contoh saya kan misalnya downline saya namanya Taufik. Taufik itu juga menengah, kelas menengah. Jadi tapi dia rajin banget dia. Kalau misalnya saya rasa Taufik bisa approach dia, deketi dia, saya bilang Fik cobain inilah. Kalau misalnya ada kendala nanti kamu hubungi saya bantu kamu untuk closing yang satu ini. Jadi si Taufik anaknya memang soleh kan, dia selalu ngikutin. Jadi saya rasa why-nya saya ini di downline saya. Jadi maksudnya kalau mereka bisa closing, mereka bisa bonus, itu sesuatu untuk saya. It's very good answer. Benar teman-teman. Karena seorang leader, ada anak muda pernah nanya saya kayak gini. Pak, apa sih goal Anda? Dia bilang gitu. Saya selalu bilang teman-teman, dia maksudnya bilang impian atau goal ya, apa kalau enggak what next sih Pak, karena lu kan mungkin udah ada itu, ada ini, ada itu gitu. Saya selalu bilang kalau kita posisiin diri kita sebagai leader teman-teman, ini di NDO juga saya pernah bilang, Anda harus jadi alasan downline Anda berterima kasih sama Anda harus jadi alasan downline Anda berjuang untuk Anda karena ada Andanya dia berjuang. Itu yang benar teman-teman. Bahwa kita akan mulai put our ego atau our semua dream kita ke bawah kita jadinya. Dan itu adalah next level. Karena nggak semua orang berpikir kayak gitu. Ada loh yang cemburu karena downline-nya lebih hebat loh. Ada loh orang yang nggak terlalu suka lihat downline-nya maju gitu loh.
Nah, itulah alasan teman-teman kalau kalian belum dapetin itu, akan susah Anda dapat nyawanya di networking ini. Makanya kenapa ada orang yang tetap networking selama 20 tahun, ada yang udah keluar tetap networking lagi. Karena kebahagiaan seperti ini tidak bisa didapetin di bisnis lain. Serius. Anda mau bangun restoran, bangun apapun, Anda tidak akan menemukan kebahagiaan di mana Anda bisa lihat tim yang Anda ajak, tim yang Anda yang berekspektasi bisa sukses, beneran sukses di mata Anda. Dan itu bisa terjadi. Tinggal gimana Anda bahagianya. Kalau Anda bener, mesti Anda ikut bahagia. Ada yang nggak bener juga. Ada yang lihat downline-nya lebih cepat naik samurai atau shogun bisa emosi juga loh. Ada loh. Saya nggak ngada-ngada. Itu ada beneran. Nah itu teman-teman, disitulah Anda harus nemuin sebenarnya why-nya benar. Kenapa sih Anda harus ada di sini? Sama kayak saya. Saya bilang saya target pertama saya 1 juta member. Saya akan buru itu teman-teman. Saya nggak akan stop dulu. Saya akan kejar 1 juta member dulu. Saya akan bikin IFC ini terbesar di Indonesia. Dan ketiga saya akan bikin dia long term. Kebetulan saya masih muda kan, 20 tahun lagi. Kalau Pak Ernest sama Pak Mac kan 20 tahun lagi, kayaknya udah agak tua ya. Bercanda ya Pak Ernest. Pertama saya akan bikin perusahaan ini long term, panjang. Gimana, apapun caranya. Apapun yang harus dikorbanin. Nah, Sherigan, Anda udah cerita tadi ya, beberapa hal gitu. Ada nggak sih yang Sherigan mau kasih tahu ke teman-teman soal, mungkin kasih tahu apa sih di Instagram itu yang mereka bisa posting atau gimana sih kalimat-kalimat yang mungkin bikin orang tertarik, karena jadi seorang Sherigan nggak mudah menurut saya, di mana saya banyak banget repost di Instagram temenan sama semua member, karena kan saya udah bilang teman-teman ya, kalau Anda member IFC, Anda follow saya, pasti saya follow back, pasti itu. Nggak mungkin nggak, saya kan bukan selebgram atau orang-orang penting-penting yang kayak gimana gitu loh. Nah, kalian bisa lihat apa yang saya repost, karena itu rata-rata kayak Sherigan ada, Lavina ada, Cynthia ada. Pokoknya saya selalu repost apa yang menurut saya kontennya baik buat teman-teman bisa pakai. Nah, buat Sherigan sendiri, ada nggak sih do and don't lah kalau di Instagram yang sebaiknya mereka post harusnya gimana, yang jangan post sepertinya kayak gimana? Biar siapa tahu hari ini kita bisa bantu berdua dari Home Talk ini, mungkin kita bisa bantu orang-orang yang bermain sosial media juga mungkin jadi tahu kan sedikit-sedikit do and don't, karena saya yakin ini kan waktunya Sherigan, jadi Anda bisa cerita lama pun nggak apa-apa share, karena ini waktunya Sherigan sih gitu. Menurut saya yang di post itu gini ya Pak, prinsip saya sebenarnya kan AFC mulai tambah lama tambah terkenal. Tapi itu karena apa? Bukan karena satu tim aja. Jadi menurut saya kalau saya posting sesuatu itu, kalau di repost oleh tim lain, lalu AFC makin maju, makin jaya, itu benefitnya bukan cuma ke saya yang posting itu, tapi ke semua. Jadi kalau misalnya mereka juga postingannya bagus dan kita sama-sama bisa menaikkan AFC, itu sebenarnya benefitnya ke semua tim, bukan satu aja. Jadi itu menurut saya. Lalu apa yang harus di-post do and don't di Instagram biar bisa minimum kayak Sherigan lah. Ini kan Moskow masih ada dikit lagi nih teman-teman. Pasti mau dong kita ke Moskow bareng setelah masa pandemi ini semoga cepat berakhir ya. Kita akan ke Eropa, ke Jepang, karena itu yang dipospon semua ya. Ke Moskow, karena Dubai kan udah final di bulan Mei ya. Siapa tahu udah vaksin udah ada atau kondisi lebih aman ya. Cuma apa sih yang do and don't di sosial media share? Mungkin teman-teman juga mau tahu kan. Siapa tahu dari malam ini kita bisa bantu 1-2 orang aja kan untuk jadi bisa share yang baik, bisa laku atau bisa dia jadi dapat orang, kan pasti pahalanya besar banget buat Cherry kan. menurut saya kalau yang biasanya saya posting itu kalau konnichiwa itu kadang-kadang boleh. Itu sebenarnya kalau konnichiwa bukan pamer ya, tapi kita kasih lihat bahwa itu real, bisa didapat daily besoknya, nggak ditunggu-tunggu, nggak mesti kejar target.
nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya konnichiwa itu sesuatu yang penting, tapi ya nggak usah sering-sering, bukannya pamer atau apa gitu. Lalu yang kalau yang kemudian saya suka posting dulu itu memang cerita dari yang udah coba produk. Tapi ya sekarang kita pakai disclaimer on. Ya, kalau di situ. Lalu yang don't jangan kalau kita posting tuh jangan menjelekkan tim lain karena bukannya kamu buat tim itu semakin nggak laku, tapi kamu membuat citra dirimu sendiri jadi nggak bagus. Menurut saya itu jangan diposting. Lalu kalau ada downline yang sukses closing atau apa itu boleh di posting karena boleh dibagi ke teman-teman. Maksudnya itu kalau downline-mu closing itu kan berarti timmu juga makin besar gitu. Biasanya saya sih postingan closingnya downline semua. Oke. And donnya selain jelek-jelekin tempat lain? Donnya? Yes. Donnya, jangan deh, kalau di-share kayaknya kurang baik. Apa ya? Kalau don, kalau don, nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman ya. Masih grogi. Nggak apa-apa. Jelek-jelekin tempat apapun tidak baik teman-teman. Termasuk Pak Ernest, Pak Mike, saya pun selalu ingetin ya. Di luar sana mereka suka menjelek-jelekan apapun. Termasuk kita juga ya, beberapa minggu lalu kita juga kena ya. Tapi kami selalu bilang, please jangan lakuin itu. Itulah di saat dimana kita nunjukin integritas teman-teman. Integritas itu ditunjukkan saat kondisi sulit, bukan kondisi mudah. Betul ya? Contoh, Anda bilang Anda tidak sombong. Saat Anda kaya lah baru diuji Anda sombong apa enggak. Kadang ada yang miskin sombong, ya udah. Tapi sebenarnya di saat sombong itu dites, itu di saat Anda ada kebutuhan itu. Disitulah Anda dilihat sombong atau tidak. Karena kami AFC dari awal teman-teman datang dengan tujuan pengen ubah wajah MLM. Itu sih satu. Bahwa kami nggak mau kelihatan apa gini loh. Dulu, dan leader itu menjual kesuksesan itu. Padahal dia tidak sukses. Jadi dia seakan-akan sukses. Wah, ini jam tangan dari MLM, mobil dari MLM. Padahal nggak. Nah, itu yang kita udah nggak mau ada kayak gitu-gituan. Kita nggak mau Anda dilihat dari bajunya, pakai jas, keren, join. Nggak kayak gitu, teman-teman. Kami datang, AFC datang di Indonesia, pengen ubah semua wajah MLM yang penuh kepalsuan itu. Saya nggak mau leader saya penuh palsu. Yang dia belum sukses, seakan-akan dia sukses. Saya nggak mau ada itu. Saya nggak mau kita jadi wajah MLM yang kayak dulu. Justru AFC datang ke sini, mau ubah semuanya. So, kita nggak ada jelek-jelekin orang, walaupun kita pun diserang. Nggak apa-apa diserang, teman-teman. Semua juga Anda sukses, ada aja yang mau nyerang kalian. Percaya sama saya. Saat Anda di atas, ada aja yang mau jatuhin Anda. Dengan cara benar atau tidak benar. So, nggak apa-apa. Ngerti ya, teman-teman? Nah, kita akan balas dengan prestasi. Itu pembalasan yang paling indah. Jangan balas mereka karena mereka begitu, karena mereka butuh reaksi itu. Malah mereka memancing kita bereaksi. Itu yang dia mau. So, kalau kita nggak kasih, lama-lama dia capek. Saya ada pengacara Hotman Sitompul ya, Cilavina pernah share, dia bilang gini, kita harus rendah banget sampai kita direndahin lagi nggak bisa gitu loh. Itu bagus banget lah. Dan itulah yang kita mau. Kita bukan seperti mereka. Gitu ya teman-teman ya. Sherry kan juga tadi kasih tahu di post, jangan pernah deh jelek-jelekin. Saya 2 minggu lalu, satu MLM serang saya. Secara pribadi atau secara perusahaan. Tapi teman-teman tahu, kita AFC nggak pernah sama sekali balas. Walaupun mungkin kami juga tahu boroknya. Walaupun kami juga tahu, mungkin kita lebih kuat dari dia. Sangat bisa serang dari sisi manapun. Tapi kita mau kasih tahu bahwa kita AFC bukan seperti mereka. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman
bisa dapat sesuatu dari ini. So, Sherigan, karena Anda balesnya dikit-dikit, maka saya jawab, saya tanyanya banyak-banyak ya. Ya, Kak. So, share, what's the next goal dari Sherigan? Karena gini, boleh nggak saya tahu, nggak bulat-bulat banget, tapi boleh nggak saya bilang, Sherigan selama gabung 6 bulan ini, apakah bonus 1M ada? Ada, Pak. Ada. Which is goal, beberapa goal bisa selesai sama itu. Tapi yang saya mau tanya, what the next goal dari Sherigan? Apa sih target Sherigan? Target saya ya buat tim saya semakin besar. Lalu sebenarnya saya coba kenalin AFC ini. Kita sama-sama coba kenalin AFC ini ke lebih banyak orang lagi. Karena kan cobaan banyak datang. Tapi kalau kita nggak bisa bertahan di AFC aja, mau bertahan di tempat lain, itu kayaknya susah. Kayaknya tuh AFC paling gampang deh untuk tujuannya, goalnya, semuanya. Terus di AFC ini kita juga diubah. Maksudnya karakter kita juga diubah di sini. Kalau bagi saya tuh jadi nggak sembarang beli barang lah, nggak berfoya-foya. Jadi saya melihat founder yang sederhana, mindset Pak GM juga suka berbagi, suka info untuk downline untuk berbagi berkat. Jadi ini bukan MLM biasa. Banyak yang bisa didapetin di sini. Jadi kalau nggak bisa di AFC kayaknya mau kemana lagi kita? Yes. Menurut saya. Saya selalu ambilin kesimpulan ya teman-teman dari Sherigan ya. Bukan saya bawel hari ini. Biasa Hongkong kan saya diem aja ya. Cuma saya tahu Sherigan teman-teman orang yang apa ya? Saya kenal dia, saya pernah ketemu dia. Memang orangnya malu-malu, sedikit ngomong. Waktu saya ajak dia home talk juga dia bilang, Pak, saya kan ngomongnya dikit. Saya bilang nggak apa-apa, karena saya lebih mau kalian jadi apa adanya. Sama kayak di AFC teman-teman, waktu kalian masuk, kami nggak pernah mau ubah kalian jadi apa, jadi sombong seperti apa, enggak. Sama itu yang kita mau. So, teman-teman betul, kata Sheridan. Saya ketemu beberapa orang, kadang dia mau menyerah di bisnis ini. Tahu nggak kenapa? Karena dia nggak sabar. Itu aja sih. Dia nggak sabar. Cuma satu kata aja. Kenapa teman-teman? Karena kita bisa riset. Kenapa contoh Sheridan dulu jual resep kue tanpa komersil berapa tahun kuat? Betul ya? Kenapa ada satu orang karyawan udah kerja 10 tahun, 5 tahun kuat? Ada orang yang bangun bisnis sama partnernya tapi kacau, udah kacau-kacau tapi kuat 6 tahun. Lalu saya bilang sama dia, kenapa Anda nggak kasih waktu ke diri Anda sendiri juga? 1-2 tahun aja. Nggak lama-lama kok 1-2 tahun teman-teman. Tapi boleh nggak kamu kasih waktu buat diri kamu sendiri? Saat kamu lagi proses menuju sukses, boleh nggak, walaupun nggak going well, walaupun bonus konnichiwa-nya nggak sebesar tim-tim yang lain, tapi boleh nggak kamu kasih waktu ke diri kamu? Kenapa teman-teman? Kan di bisnis ini cuma satu. Orang boleh ragu sama kamu, boleh. Saudara kamu boleh nggak percaya sama kamu, boleh. Orang tua kamu boleh nggak dukung atau nggak percaya kamu, tapi ingat, satu orang aja yang nggak boleh nyerah sama dirinya adalah diri dia sendiri. Jangan pernah diri kamu mulai, kayaknya gue nggak bisa sukses deh. Kayaknya gue gagal. Itu yang nggak boleh. Semua orang boleh kecilin kamu. Semua orang boleh nggak anggap kamu, atau nggak percaya kamu bisa jadi apa. Tapi ingat, satu orang itu yang nggak boleh adalah diri kamu sendiri. Kasih waktu diri kamu sendiri. Mungkin kurang belajar, mungkin kurang effortnya, tapi please teman-teman yang hari ini dengerin, ada 900 lebih di Facebook, kasih waktu ke diri kalian sendiri untuk nikmati prosesnya. Karena Anda nggak pernah tahu, hasil dari sabar itu indah. Percaya sama saya deh. Dan hasil yang semua terlalu cepat, nggak indah juga. Itu juga kalian harus tahu. Semua hasil yang terlalu cepat, nggak terlalu baik. Hasil yang terbaik yaitu hasil dari prosesnya, teman-teman. Itu dengerin saya. Kalian yang hari ini income-nya gede-gede, tapi nggak ada prosesnya,
Karena kalian atur A, B lah, atau C lah. Pada endingnya semua waktu jawab, tidak ada yang indah kalau hasilnya terlalu cepat. Percaya sama saya deh. Itu kayak kesenangan semata aja. Oke, Sheridan. Karena kamu jawabnya singkat sekali. Boleh nggak kamu kasih tahu ke teman-teman hari ini yang nonton, ada 959 orang di Facebook yang stay. Belum siaran ulangnya ya. Boleh nggak kamu, andai kata kamu mau ngomong ke tim kamu dulu. Satu. Andai kata hari ini kan tim kamu banyak nonton. Ada nggak yang kamu mau omongin sama mereka? Itu satu. Mumpung lagi live, karena mungkin ada kalau ngomong satu-satu di grup nggak enak gitu ya, atau repot. Yang nomor dua adalah buat teman-teman yang lagi berjuang di AFC. Boleh nggak Sheridan kasih closing untuk timnya, satu, dan untuk orang-orang lain yang lagi berjuang di AFC. Dari Sheridan. Ini pesan saya, cuman kita harus keep going bagaimanapun keadaannya. Kan kita banyak cobaan di sini. Jadi kalau kita mikirkan kesulitan aja, bakal makin sulit ke depannya. Karena kita nggak mikirin solusi, nggak mikirin ada kesempatan, ada kemungkinan. Jadi kita konsisten aja maju terus, keep posting, keep prospek terus, jangan menyerah. Karena ini keadaan ini ya seperti pepatah itulah, tidak ada awan yang bisa menghalangi matahari selamanya. Jadi kita buktiin dengan positive thinking, positive vibe, jangan kita lawan, jangan di komen, kita diamin aja. Jadi teruskan berjuang di sini karena AFC kita sudah berada di kapal yang tepat. Jadi kalau berhenti mungkin ini AFC pasti banyak bakal settle di AFC karena kita kan ada serum lagi nanti yang masuk Sensei suruh. Jadi kalau cepat lambat itu pasti orang bakal gabung. Bukan kalau kamu stop di sini kamu bakal kalah nantinya. Jadinya kalau kita keep going, konsisten di sini, keep posting, pasti ada jalannya. Semuanya ada jalannya. Oke, singkat, padat, dan jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, yang bisa kita pelajari dari Sheridan, teman-teman, bahwa bagaimana dia konsistensinya posting di Instagram, di mana dia menganggap dia punya kelebihan di Instagram. Sama kayak teman-teman. Anda yang tidak punya kelebihan di Instagram, nggak masalah. Anda bisa ke offline, tapi kuncinya cuma satu. Anda mau main di online, atau di sosial media, atau Anda mau main di offline, sebenarnya kuncinya cuma satu. Konsistensi, teman-teman. Konsistensi. Di mana Anda konsisten, pasti ada hasilnya. Saya umur 32 tahun, nggak pernah lihat orang yang konsisten tidak mendapatkan apa ya, prestasinya atau impiannya. Itu saya nggak pernah lihat. Dan kebalik. Ada orang yang kerjanya cepat, terus tapi nggak konsisten. Itu malah banyak orang yang saya lihat hancur pada endingnya, teman-teman. So, kita bisa belajar dari Sheridan bahwa ternyata dia bisa manage dan kelola sosial media menjadi networking dia, di mana kalian juga bisa belajar itu. Ternyata kuncinya cuma satu, adalah konsistensi. Dia juga nge-tag saya juga repost kontennya. Anda bisa follow dan share juga, bisa follow saya, sama aja. Kalau saya pasti follow back. Kalau Ganjeri belum tentu ya, namanya juga nggak tahu. Tapi kalau dia Instagram pasti di iyalah semua. So teman-teman, hari ini kita belajar dari Instagram aja, seorang ibu rumah tangga yang dulu cuma sharing, kenal AFC dan berubah semuanya, sekarang menjadi salah satu samurai di AFC, di mana periode kemarin samurai itu dari 300.000 cuma ada 100-an. So itulah kunci dari konsistensi, teman-teman. Sama kayak kalian yang ada di sini, mudah-mudahan yang Anda bisa pelajari dari Sheridan hanya satu, bukan besok jadi Anda Instagram semua. Kalau nggak bisa di Instagram, is okay. Anda bisa ke offline,
Di offline teman-teman, Anda juga yang penting apa adalah konsistensi. So saya mau terima kasih buat Sherigan waktunya. Semua orang teman-teman ada yang malu-malu, ada yang tertutup, ada yang itulah indahnya keberagaman teman-teman. Betul nggak sih? Nggak semua orang yang harus bawel ditaruh, orang yang jago ngomong enggak. Yang penting kita bisa belajar dari dia. Bahwa suatu hari Anda akan duduk di sini juga sama saya, Anda juga akan malu-malu, Anda akan juga takut-takut, tapi itulah prosesnya. Saya berharap sharingan juga makin baik. Saya doain timnya juga makin besar, karena saya ketemu sama timnya, pinter-pinter, cantik-cantik, mudah-mudahan di AFC mereka bisa sukses juga. Di sosial media teman-teman, atau tidak yang di sosial media. Bagi Anda yang nggak main sosial media, jangan takut, saya akan siapin home talk untuk Saifuddin, seorang supir taksi yang Instagramnya juga kayaknya nggak ada deh. Nggak tahu ya ada apa nggak ya. Saya temenan di Facebook aja. So teman-teman, itu indahnya network ini. Yang penting adalah Anda tahu di mana Anda punya kelebihan. Kalau Anda jago menulis, atau Anda jago bikin konten, Anda bisa manfaatin sosial media. Kalau Anda tidak, Anda lebih jago ngomong, Anda bisa main di offline. Network company tidak pernah dibatasin dimanapun teman-teman. Tapi kuncinya, seberapa konsistensi dalam Anda melakukan itu. So, Sherigan hari ini 11 Dubai, rank kelima King of Sponsor, dan tiket Moskow 3 hanya lewat Instagram teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar bagaimana bikin konten yang baik. Kami di AFC juga sediain konten-konten harian. Kita di Instagram juga bisa saling temenan, buat Anda bisa ambil semua postingan itu, nggak usah izin lagi. Soalnya kalau kalian repost, nanya lagi, Kak ini boleh di-share nggak? Saya bales ya, pegel. Banyak soalnya teman-teman ya. Oke, saya mau terima kasih buat Sherigan. Dia di Medan loh teman-teman. Anyway, teman-teman kira dia orang Jakarta atau Surabaya di kota-kota yang sangat metropolitan. Enggak, Sherigan ada di Medan teman-teman. Baru bergabung 6 bulanan. Ini adalah bukti bahwa bisnis ini bisa dijalanin. Enggak aja, kayaknya udah telat deh, AFC udah booming deh. Enggak tuh. Sherigan datang 6 bulan yang lalu, dan dia bisa buktiin semua. Reza Andika juga, kurang lebih Reza Andika 9 bulanan deh. Bisa buktiin juga. So, kuncinya teman-teman, siapa yang ingin lebih. Itu aja ya. Oke, Zoom hari ini udah selesai. Anda bisa nonton siaran ulangnya teman-teman. Di Facebook kita, di Facebook Live Science, Anda bisa nonton siaran ulang. Mudah-mudahan kalau Anda nonton berulang-ulang, Anda bisa dapetin point of point. Jangan lupa Sherigan juga tadi udah ajarin atau sharingin tentang dia ciptain why kenapa dia tetap ada di sini. Ternyata itu adalah salah satu yang bikin Sherigan bisa seperti sekarang, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini acara Zoom saya udah tutup. Tanpa ada chat di Zoom pertama kali, karena semua nonton di Facebook. Ini aneh banget. Mesti ada pertanyaan, mestinya ada yang ini, tapi kita harus ngertiin situasinya ya. Kadang teknis, ada masalah teknis. Zoom-nya lagi masalah, is okay. Tapi bagaimanapun, show must go on. Terima kasih buat Sherigan yang udah sharing hari ini. Ribuan member AFC, puluhan ribu yang nonton Afterwatch. Terima kasih juga buat Faithful Squad sudah memutuskan bergabung bersama AFC, dan juga terima kasih buat member-member hari ini yang bergabung di AFC juga. Acara sudah selesai, Home Talk ini bersama Sherigan, seorang ibu rumah tangga yang berubah di AFC. Next-nya, mudah-mudahan Anda ada di Home Talk ini untuk berbagi inspirasi yang lain. Oke teman-teman, selamat malam. Terima kasih buat Sherigan. Dadah. Bye.